Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmawati, NPM 16031818005 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang swamedikasi obat batuk untuk memenuhi salah satu tugas farmasi klinik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih swamedikasi itu. Swamedikasi merupakan suatu usaha dalam mengobati diri sendiri, mulai dari mengenali gejala penyakit yang dirasakan, hingga memilih dan membeli obat atas keinginan sendiri tanpa adanya bantuan tenaga medis. Lalu, obat apa saja yang boleh digunakan untuk swamedikasi? Nah, dapat digunakan dua obat, seperti obat bebas yang berlogo hijau dan obat bebas terbatas yang berlogo biru. Biasanya swamedikasi ini dilakukan masyarakat untuk mengatasi penyakit atau keluhan kesehatan yang relatif ringan seperti demam, pusing, nyeri, influenza, batuk, mah, diare, cacingan, penyakit kulit, dan lain-lain. Sebelum melakukan swamedikasi, kita harus memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan seperti kenali kondisi tubuh, kenali gejala penyakit yang dirasakan, mengetahui obat-obatan yang boleh digunakan untuk swamedikasi, membaca dengan baik informasi pada kemasan terutama aturan pakai, expired date atau tanggal kadaluarsa, perhatian dan peringatan, waspadai efek samping dan interaksi obat, dan terakhir, mengetahui cara pakai obat yang tepat dan cara penyimpanannya. Sebelum melakukan swamedikasi, gunakan obat secara tepat, baca informasi dengan cermat, seperti komposisi, indikasi, dosis dan cara pakai, efek samping, kontraindikasi, dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, apa sih batuk itu? Batuk itu adalah suatu mekanisme dari pertahanan tubuh atau suatu gejala penyakit ataupun reaksi tubuh terhadap adanya iritasi di tenggorokan yang ditimbulkan oleh adanya lendir, debu, asap, makanan, dan sebagainya. Ketika kita batuk, kita dapat melakukan hal-hal pertolongan pertama seperti meminum banyak cairan seperti air putih atau sari buah. Yang kedua, hentikan kebiasaan merokok. Tiga, hindari makanan yang dapat merangsang tenggorokan seperti makanan dingin dan makanan berminyak dan udara bermalam. Yang keempat, mengkonsumsi madu dan tablet hisap pelega tenggorokan. Nah, ini dapat berfungsi untuk menolong meringankan iritasi tenggorokan dan dapat membantu mencegah batuk. Yang kelima, hirup uap air panas dari semangkuk air panas untuk mencairkan sekresi saluran nafas yang kental supaya mudah untuk dikeluarkan. Yang keenam, minum obat batuk yang sesuai dan bila batuk berkepanjangan, periksakan diri ke dokter. Selanjutnya, batuk ini terdiri dari dua jenis. Ada batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak itu batuknya ditandai dengan dahak atau lendir. Sedangkan batuk kering, batuknya tidak ditandai dengan lendir ataupun dahak. Ketika kita batuk berdahak, dapat mengkonsumsi obat seperti ekspektoran yang mengandung guaifenesin, gliseril guaicolat untuk memudahkan pengeluaran dahak, bromheksin untuk mengencerkan dahak, dan OBH, obat batuk hitam. Contohnya seperti bisulfon ekstra dan OBH. Sedangkan
Obat batuk kering atau antitusif yang mengandung dextromethorphan atau DMP berfungsi untuk menekan pusat batuk di saraf pusat. Dalam produk obat bebas terbatas dikombinasikan dengan obat yang berefek anti alergi seperti Woods dan Siladex DMP. Selanjutnya di sini saya menyebutkan salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan untuk mengatasi batuk seperti jahe, kunyit, jeruk nipis, madu, dan kencur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.